Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Wasmakun. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu. Link ada di deskripsi atau kalian bisa aja langsung cek di channel gua. Oke, cukup untuk pembukaannya. Sekarang mari kita langsung aja ke inti videonya. Oke, let's go. Sekarang, Toya dan Lin sedang diinterogasi oleh keenam cewek Toya di suatu ruangan di istananya. Seperti biasa, Toya di sini disuruh duduk seiza di lantai oleh cewek-cewek Toya. Tapi berbeda dengan Toya, Lin tidak disuruh duduk seiza sama cewek-cewek Toya. Malahan Lin diperbolehkan duduk di kursi bersama dengan keenam cewek Toya lainnya. Padahal posisi mereka sama-sama diinterogasi. Perlakuan yang sangat tidak adil. Dan untungnya karena Toya itu sudah sering diperlakukan seperti ini sama cewek-ceweknya, Toya jadinya sudah terbiasa dengan ini. Topik interogasi yang dibahas sama cewek-cewek Toya tentu mungkin kalian sudah tahu, yaitu hubungan Toya dan Lin. Yumina di sini sebenarnya sudah sadar sama perasaan Lin beberapa hari yang lalu. Semenjak Lin itu menembak Toya waktu itu. Semenjak Lin menembak Toya, perilaku Lin terhadap Toya itu berbeda dan makin dekat gitu. Karena perilaku Lin ini yang mencurigakan. Yumina pun sadar dengan perasaan Lin. Tapi Yumina masih ragu aja untuk menanyakannya. Akan tapi karena kejadian hari ini, yang mana Toya dan Lin itu keluar berduaan dari pagi sampai subuh jam 2. Yumina pun akhirnya jadi yakin dengan dugaannya itu. Karena keyakinannya ini, pikiran Yumina dan cewek-cewek Toya lainnya pun jadi negatif ke Toya dan Lin. Tentang apa yang mereka lakukan sampai pulang subuh. Sebenarnya alasan cewek-cewek Toya gampang berpikir negatif ini disebabkan setelah Leora memberitahukan mereka kalau Toya akan mempunyai 9 cewek di masa depan menurut perkataan Profesor Babylon. Semenjak itu cewek-cewek Toya ini jadi sensi terhadap cewek-cewek yang mencoba mendekati Toya. Mereka juga jadi ingin cepat-cepat menemukan sisa-sisa cewek Toya, agar cewek Toya di masa depan itu nggak nambah lagi. Akan tapi walaupun mereka ingin cepat-cepat mencari cewek-cewek Toya yang tersisa, mereka memilihnya itu tidak sembarangan. Mereka hanya menyetujui cewek-cewek yang benar-benar mencintai Toya. Contohnya kayak kasusnya Pam waktu itu. Coba aja Pam suka ke Toya nggak cuman gara-gara semata-mata mau kekuatan Toya aja. Pasti dia juga akan langsung diterima jadi cewek Toya. Maka dari itu tujuan interogasi saat ini adalah untuk membuat Lin mengakui perasaannya secara langsung ke cewek-cewek Toya lainnya. Agar semuanya itu jelas dan mereka itu bisa langsung menilainya. Yumina langsung to the point menanyakan ke Lin apakah Lin itu menyukai Toya atau tidak. Dan tanpa diduga, Lin dengan tegas menjawab iya. Lin bilang ke semua cewek-cewek Toya yang ada di sana kalau dia itu menyukai Toya sama seperti cewek-cewek Toya lainnya, walaupun levelnya itu masih di bawah mereka. Lin juga bilang ini bukan karena Lin itu mau perpustakaan Babylon Toya saja dan sebagainya, melainkan memang pure rasa sukanya Lin ke Toya. Lin bahkan sampai menantang Yumina untuk memastikannya sendiri perkataan Lin dengan matanya. Yumina pun menerima tantangan Lin. Dan setelah diperiksa dengan mata sihirnya apakah perkataan Lin itu tadi bohong atau tidak, Yumina pun tiba-tiba langsung terdiam. Yumina diam di sini disebabkan karena perkataan Lin tadi itu benar-benar tidak ada kebohongannya. Tatapan Yumina ke Lin pun akhirnya melunak setelah mengetahui itu. Kemudian Yumina tersenyum dan dia pun memulai voting penerimaan Lin ke jajaran cewek-cewek Toya. Seperti yang sudah direncanakan tadi. Dimulai dari dirinya sendiri yang menerima Lin dikarenakan perasaannya Lin itu yang beneran nyata. Pertama yang mengangkat tangan setelah Yumina adalah Yai. Dilanjutkan dengan si kembar Erselinse, kemudian Lu dan Hilda. Berbeda kayak keempat cewek Toya sebelumnya, Lu dan Hilda ini adalah cewek Toya yang kurang deket gitu sama Lin. Mereka berdua sudah menganggap Lin sebagai senpai mereka gitu. Jadi di sini Toya sedikit tidak menduga kalau mereka itu langsung menerima Lin. Lalu untuk Su, karena Yumina percaya kalau Su itu juga akan pasti menerima Lin. Jadi voting pun diakhiri dengan seluruh cewek Toya setuju dengan penerimaan Lin ke golongan mereka. Dengan demikian, Lin pun secara resmi sekarang telah menjadi cewek Toya yang ke-8. Setelah itu Yumina dan Lin pun saling berjabat tangan. Sedangkan Toya seperti biasa lah, tidak diberikan ruang untuk memberikan pendapat oleh cewek-ceweknya. Toya cuma diam duduk bengong mendengarkan percakapan cewek-ceweknya itu. Tapi berbeda seperti kasus-kasus sebelumnya, Toya di sini tidak menentang penerimaan Lin, melainkan Toya itu juga setuju. Sebab selain di mata Toya, Lin itu imut, bisa diandalkan dan dewasa secara emosional. Lin itu juga bisa membantu Yumina memimpin cewek-cewek Toya sebagai moderator atau wakil pimpinan. Dengan begitu beban Yumina itu akan berkurang. Jadi Toya itu lebih bersyukur Lin itu masuk ke jajaran cewek-ceweknya biar bisa bantu Yumina lah.
Akan tapi interogasi ini masih belum selesai. Masih ada satu pertanyaan lagi yang ingin para cewek-cewek Toya itu tanyakan ke Lin dan Toya. Lin tiba-tiba dikepung ke 6 cewek Toya lainnya. Lalu si kembar Elsie dan Lindsay pun yang sekarang langsung to the point menanyakan topik ini. Yaitu apakah Lin dan Toya itu sudah S, E, dan X. Mereka ingin tahu tentang ini. Tentu alasannya karena Toya dan Lin itu hari ini gak pulang-pulang sampai jam 2 subuh. Terlebih lagi Toya juga gak kabar-kabarin mereka apa yang Toya dan Lin itu lakukan sampai pulang subuh. Jadi wajar aja bagi lawan jenis atau pasangan berpikir seperti itu. Secara refleks Toya dan Lin pun langsung berteriak terkejut. Wajah Toya, Lin, bahkan Elsie dan Lindsay yang menanyakan pertanyaan ini langsung memerah dengan pertanyaan ini. Dengan wajah yang memerah dan nada bicara yang gagap, Lin mencoba untuk menyangkal pernyataan si kembar tadi. Lihat reaksi Lin ini, para cewek Toya yang lainnya pun akhirnya paham kalau Toya dan Lin masih belum sampai ke level itu. Mengetahui itu mereka pun akhirnya lega. Lalu menggantikan Lin yang masih malu dan gagap, Toya mulai meluruskan kesalahpahaman ini dengan menjelaskan kejadian yang menimpa mereka hari ini ke cewek-ceweknya. Hingga singkat cerita cewek Toya lainnya pun akhirnya mengerti setelah diceritakan sama Toya. Toya pun langsung dimarahi oleh mereka karena Toya itu gak ngabarin mereka. Atau setidaknya nitip pesan ke Kohaku menggunakan telepati. Karena mereka benar-benar khawatir sama Toya. Mengetahui kalau cewek-ceweknya itu khawatir dengan Toya, Toya pun langsung tersentuh gitu. Alasan Toya gak ngabarin cewek-ceweknya itu sebenarnya selain lupa karena mondar-mandir terus ngeladenin komplotan Javel. Toya itu juga berpikir kalau pasti gak ada orang yang mengkhawatirkannya. Jadi Toya santai aja gitu, mau ngelakuin sesuatu tanpa bilang-bilang juga gak ada yang khawatir sama dirinya. Tapi melihat ceweknya yang khawatir, sekarang Toya pun akhirnya sadar kalau pemikirannya itu salah. Toya berjanji kalau kedepannya Toya akan lebih berhati-hati lagi. Akan tapi dengan seketika rasa tersentuh Toya itu menghilang. Setelah Elsie, Yae dan Lindsay mulai mengeluarkan keluhan mereka tentang rasa khawatir mereka ke Toya. Yang dimana mereka itu malah lebih khawatir dengan kondisi di sekitar Toya, bukan Toya sendiri. Sebelumnya Toya itu pernah bereksperimen sihir yang mengakibatkan sebuah rumah kosong itu hangus terbakar habis. Jadi mereka itu takut kalau Toya itu akan melakukan hal yang sama, yang berakhir sama juga seperti rumah kosong itu, jika Toya itu dibiarkan sendiri tanpa pengawasan cewek-cewek Toya. Dan mendengar ini dalam hati Toya itu bertanya-tanya, apakah ini yang seorang suami rasakan saat pulang ke rumah setelah mabuk-mabukan. Lalu untuk sekali lagi, Yumina memperingati Toya untuk mengabari mereka sebelum melakukan sesuatu ke depannya. Kemudian setelah Toya dimarahi habis-habisan oleh setiap cewek-ceweknya, Toya pun akhirnya dibiarkan bebas dan Toya pun langsung ambruk di tempat tidurnya. Saat ini hari sudah mulai terang. Toya sudah dibuat menjanjikan banyak hal oleh cewek-cewek Toya. Toya berpikir kalau secara pribadi cewek-ceweknya itu imut, lembut, dan menenangkan hati jika Toya itu dekat dengan mereka. Tapi jika mereka sudah bersatu, sekuat apapun Toya merasa kalau Toya itu gak akan bisa menandingi mereka. Tindakan mereka terlalu cepat dari apa yang Toya pikirkan. Kemudian Toya pun langsung tepar dengan sangat pulas. Lalu di siang harinya, pas setelah Toya itu bangun tidur, Toya langsung pergi ke tempat Masanobu untuk menjelaskan kejadian kemarin ke dia. Lalu setelah mendengarkan cerita Toya, Masanobu pun dengan segera mengajukan untuk memakai hukum di Belfast, yaitu hukuman mati untuk Javel. Alasan kenapa hukuman Belfast yang dipilih di sini, soalnya kalau memakai hukum dari negara lain itu akan terlalu ringan. Dunia yang setara dengan zaman Edo ini, jika hukuman mati dikesampingkan, maka pengasingan adalah hukuman yang paling berat di dunia baru ini. Kebanyakan negara-negara akan memberikan hukuman pengasingan ini untuk masalah yang diperbuat Javel. Jika Javel dan komplotannya diberikan hukuman pengasingan, maka takutnya dia itu tidak akan jerah dan akan melanjutkan perbuatan buruknya lagi di negara lain. Sebenarnya ada satu lagi hukuman yang layak seperti di Sandora, yaitu menjadikan dia itu budak pekerja paksa di tambang. Tapi sayangnya di Brunhilde itu nggak ada tambang. Dan membicarakan tentang kalung budak, Toya itu penasaran apakah Toya itu bisa memodifikasi kalung budak itu agar lebih ya kita sebut friendly gitulah. Lalu karena Javel sudah dipastikan akan mendapatkan hukuman mati, sekarang yang tersisa adalah para pelaut Javel dan budak-budaknya. Toya bingung memutuskan hukuman apa untuk mereka, sebab Toya itu nggak tahu mereka itu beneran kriminal atau cuma ikut-ikutan aja. Untuk sementara waktu, Toya pun meminta Yumina untuk memeriksa hati para budak Javel dengan mata sihirnya. Jika mereka terbukti bukan kriminal, maka Toya akan melepaskan kalung budak mereka. Lalu setelah itu baru Toya akan memutuskan nasib mereka ke depannya.
Setelah berbincang-bincang dengan Masanobu, Toya lalu pergi ke Silver Moon untuk menengoki keempat bocah yang Toya selamatkan kemarin dan 10 korban penculikan Javel. Toya berharap mereka itu, terutama 10 korban penculikan Javel, tidak trauma dengan kejadian yang menimpa mereka kemarin. Sampai di Silver Moon, Toya langsung berbicara dengan mereka semua. Dan untungnya mereka semua itu tidak trauma dengan kejadian ini. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka sebagai adventur. Bahkan mereka sampai langsung cepat-cepat pergi ke guild setelah diberitahu Toya kalau guild card mereka akan dikembalikan oleh pihak guild. Lalu setelah itu karena Toya bangunnya siang dan tidak dapat jatah makan siang di istana, Toya pun memutuskan untuk makan siang di Silver Moon terlebih dahulu saat ini. Toya juga mengajak Rob DKK untuk makan bersama. Walaupun ada penolakan dari mereka pada awalnya, tapi akhirnya mereka pun nurut perkataan Toya dan ikut makan bersama dengan Toya di Silver Moon. Sambil makan, Toya nanya-nanya gitu sama mereka alasan kenapa itu mereka menjadi adventur. Dan Fran pun mengatakan kalau alasan mereka menjadi adventur karena itu adalah cita-cita mereka. Dengan perasaan malu, Fran mewakili ketiga teman-temannya pun mulai bercerita bahwa sejak mereka masih kecil, mereka itu sering bermain menjadi adventuran. Mereka bahkan sampai berhasil mengalahkan monster serigala dan kelelawar yang berada di dungeon kecil yang ada di kampung halaman mereka. Monster serigala dan kelelawar ini levelnya itu bisa dibilang di bawahnya goblin, karena goblin di sini tuh pakai senjata dan lebih pintar gitu. Oke lanjut, karena keberhasilan mereka itu tumbuhlah rasa percaya diri dan sombong dalam diri mereka sendiri. Mereka menganggap remeh ancaman yang berada di dalam dungeon. Hingga akhirnya mereka pun kena karma dengan menghadapi monster-monster yang lebih kuat dan cerdas. Lalu ditambah dengan kejadian kemarin yang membuat mereka hampir menjadi budak. Dengan pengalaman-pengalaman buruk yang mereka dapatkan itu, mereka telah belajar betapa beruntungnya mereka datang ke Brunhild. Soalnya kalau mereka memutuskan untuk ke dungeon di negara lain dan mengalami hal yang sama, belum tentu warga-warga di sana, adventur, bahkan orang penting seperti raja negara itu mau menolong mereka. Toya pun mencoba untuk menghibur mereka setelah mendengar cerita itu. Toya juga menasehati mereka untuk mengambil hikmahnya dan belajar dari kesalahan yang mereka dapatkan. Jangan pernah mendengarkan omongan-omongan manis dari orang karena terdapat maksud tersembunyi di balik omongan manis itu. Mereka berempat pun menganggukkan kepala mereka. Lalu setelah itu Ion, si gadis penyihir, bertanya ke Toya perihal tikus summoner yang Toya berikan waktu itu. Dia menaruh tikus itu di kedua tangannya dan menunjukkannya ke Toya. Nah tikus itu Toya pun akhirnya ingat dengan keberadaan si tikus itu. Bisa bilang Toya itu udah lupa sama nih tikus. Toya berpikir apa yang harus Toya lakukan, dan karena Toya masih khawatir dengan keempat bocah ini, Toya pun memutuskan untuk memberikan tikus itu kepada mereka. Tikus itu adalah tikus jenis tikus salju yang memiliki skill bernama Danger Sense. Skill yang dapat merasakan sebuah serangan gitu, kayak Spider Sense punyanya Spider-Man. Dan juga karena tuh tikus adalah monster summonernya Toya, jadi jika mereka membutuhkan bantuan, maka mereka bisa langsung menghubungi Toya melalui tikus itu. Mendengar ini, Ion pun merasa sangat senang dan sepertinya sangat menyukai tikus itu. Setelah Toya dan keempat bocah itu selesai makan, Toya dan mereka pun berpisah. Tikus salju itu yang saat ini berada di atas kepala Ion pun bahkan juga ikut melakukan perpisahan dengan melambaikan tangannya ke Toya. Setelah berpisah dengan mereka, Toya tiba-tiba kepikiran dengan sesuatu hal yang membuat Toya itu jadi penasaran, yaitu dungeon yang diceritakan Fran tadi, yang terletak di kampung halaman mereka. Toya memiliki feeling kalau dungeon itu adalah sebuah reruntuhan Babylon. Toya lalu membuka peta di HP-nya untuk mengecek letak tuh dungeon, dan setelah dicek ternyata letaknya itu gak jauh dari negaranya. Toya bertanya-tanya bagaimana para burung-burung bawahan Kokyoku itu melewati dungeon ini, karena Toya itu belum mendapatkan info mengenai ini dungeon dari mereka. Tapi karena Toya malas memikirkan itu, Toya pun membiarkannya. Dan karena tempatnya itu dekat, Toya pun memutuskan untuk mencari tahunya sendiri saat ini juga. Akan tapi sebelum berangkat, karena Toya itu gak mau diomeli lagi, Toya terlebih dahulu mengirimkan pesan ke Kohaku mau ke sana dan memintanya untuk menyampaikan ke cek-cek Toya. Setelah itu Toya pun langsung OTW menuju ke lokasi itu dungeon dengan fly-nya. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and sayonara. Adios. Bye. Bye. Hasta la vista, everybody.